Selamat siang, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang kelima, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Di sini saya akan membahas tentang peraturan metode sosiologi, karya Emil Durkheim. Bab 1. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah keyakinan, kecenderungan, dan praktik dari kelompok yang diambil secara kolektif. Bentuk-bentuk yang negara kolektif ini dapat berasumsi bahwa ketika dibiasakan melalui individu adalah hal-hal yang berbeda jenis. Secara tak terbantahkan menunjukkan kualitas alam ini adalah kategori fakta yang seringkali dimanifestasikan secara terpisah satu sama lain. Beberapa dari cara bertindak atau berpikir diperoleh dengan pengulangan semacam konsistensi yang bisa dikatakan mengedap mengisolasi dan peristiwa tertentu yang mencerminkan fakta mereka. Fakta sosial dapat diidentifikasikan melalui mampu bekerja pada individu. Kehadiran kekuatan ini pada gilirannya dikenali karena keberadaan beberapa yang telah ditentukan sebelum sanksi, atau melalui penolakan fakta yang bertentangan dengan individu manapun tindakan yang mungkin mengancam. Yang berikut, penerapan definisi ini untuk merupakan praktik dan arus sosial. Karakterisasi lain dari kata fakta sosial yaitu kemandirian individu manifestasi. Penerapan fitur definisi ini untuk membentuk praktik ketegangan dan arus sosial. Fakta sosial bersifat umum karena bersifat kolektif, tetapi jauh dari kolektif karena bersifat umum. Definisi kedua ini sebenarnya adalah rumusan lain yang pertama. Fakta yang bersifat morfologis juga menghadirkan ciri-ciri yang sama dari definisi umum dan fakta sosial. Ada juga fakta lain yang tidak muncul dalam fakta sosial yang sudah bentuk dalam mengkristal, tetapi juga memiliki objektivitas yang sama dan kekuasaan atas individu. Inilah yang disebut arus sosial. Dalam pertemuan umum, gelombang besar antusiasme, kemarahan dan rasa kasihan yang dihasilkan tidak memiliki tempat duduk dalam kesadaran individu manapun. Fakta sosial tidak dapat dicirikan oleh sifatnya yang umum dalam masyarakat. Ciri-ciri khas dari fakta sosial yaitu: yang pertama, eksternalitas pada kesadaran individu. Yang kedua, pengaruh koersif atau potensi pengaruh koersif kesadaran individu. Yang berikut, fakta sosial dapat diidentifikasikan melalui kekuatan paksaan eksternal yang dimiliki mengarahkan atau mampu bekerja pada zaman individu. Kehadiran kekuatan ini pada gilirannya dikenali karena keberadaan beberapa yang telah ditentukan sebelum sanksi, atau melalui penolakan fakta yang bertentangan dengan individu manapun yang tidak mungkin mengancam. Tetapi, fakta sosial juga dapat didefinisikan dengan memastikan seberapa luasnya dalam kelompok. Dan satu hal untuk menambahkan karakteristik esensial fakta-fakta yang menjadi dasar bagi manusia adalah fakta cara yang bersifat fisiologis dan juga fakta cara yang kolektif. Sosiologi tidak dapat memisahkan diri dari substratum kehidupan kolektif, sedangkan jumlah dan sifat bagian dasar merupakan masyarakat. Cara masyarakat diartikulasikan, tingkat perpaduan yang telah mereka capai, distribusi populasi di seluruh permukaan bumi, luas dan sifat jaringan komunikasi, desain, tempat tinggal, dan lain-lain.
Bab 2. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. 1. Aturan pertama dan paling dasar dalam pengamatan fakta sosial adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai benda. Aturan dasar dalam pengamatan fakta sosial sebagai benda yaitu setiap disiplin ilmu pada awalnya melewati fase ideologis selama menguraikan gagasan populer dan praktis, dan bukan mengekspresikan dan menjelaskan sesuatu. Alasan mengapa komit lebih contoh dari komunitas komit dan spencerologi. Dan dari keadaan saat ini, studi tentang moral dan ekonomi politik menunjukkan bahwa sosiologi masih bersifat ideologis tahap. Alasan untuk mengatasi fase ini yaitu, yang pertama, fakta sosial harus diperlukan sebagai suatu data langsung dari sosiologi, sedangkan ide-ide yang dari mereka dianggap muncul. Yang kedua, fakta sosial memiliki semua ciri khas dari berbagai hal. Reformasi yang harus dimasukkan ke dalam sosiologi dapat dianalogi yang baru dan mengubah psikologi. Alasan untuk berharap kemajuan pesat sosiologi di masa depan. Yang berikut, akibat langsung dari aturan sebelumnya yaitu, yang pertama, sosiologi harus secara sistematis membuang sebuah prasangka. Itu penerapan aturan dicegah oleh mistisisme. Yang kedua, untuk memahami fakta untuk mempelajari secara objektif. Sosial harus mengelompokkan mereka dan mendefinisikan berdasarkan karakteristik eksternal yang umum. Hubungan konsep demikian dibentuk dengan konsepsi populer. Contoh kesalahan yang disebabkan oleh mengabaikan aturan atau menerapkan secara salah. Teori Spencer tentang evolusi pernikahan. Definisi Garofalo tentang kejahatan atau kesalahan umum dari mereka yang menyangkal masyarakat kurang maju jenis moralitasnya. Karakteristik eksternal berfungsi untuk memberikan definisi awal dari fenomena dan bukan merupakan halangan penjelasan ilmiah. Bab 3. Kegunaan teoritis dan praktis dari perbedaan ini. Sains harus memiliki berarti membuat perbedaan sehingga bisa membimbing dalam tingkah laku yaitu, yang pertama, pemeriksaan kriteria yang umum digunakan. Nyeri bukan indeks sakit karena bisa menyerati kesehatan dan tidak memandangkan berkurangnya peluang untuk bertahan hidup karena hasil dari kejadian normal atau penenuan nafas dan lain-lain, dan tidak selalu berasal dari penyakit. Selain kriteria terakhir, sering kali dapat diterangkan terutama dalam sosiologi. Penyakit berbeda dengan kesehatan karena kelalaian berbeda dengan normalitas. Jenis rata-rata atau spesifik relatif terhadap suatu spesies. Variasi terkait mengingat usia harus diperhitungkan untuk menyatakan suatu fakta normal atau tidak. Definisi patologis ini bertetapan dengan gagasan untuk penyakit yang biasa diderita atau menganggap tidak normal. Secara umum, kelainan menandakan bahwa suatu makhluk adalah makhluk keadaan inferior. Bab 4. Aturan untuk konstitusi jenis sosial. Perbedaan untuk normal yang abnormal menyiratkan bahwa cabang sosiologi harus dikhususkan pada konstitusi dan klasifikasi sosial jenis. Kegunaan konsep spesial sosial diantaranya kedua gagasan genus homo dan masyarakat tertentu yaitu, 1. Penggunaan monograf bukanlah cara yang memadai untuk menyusun jenis. Metode yang tepat untuk diterapkan adalah membedakan masyarakat menurut derajatnya kompleksitas. Yang kedua, gerombolan berkorespondensi dengan definisi dari masyarakat yang paling sederhana. Contoh masyarakat sederhana bergabung satu sama lain untuk member melahirkan masyarakat, yang giliran bergabung di antara mereka sendiri.
Dalam kelas-kelas ini, varietas yang berbeda akan dibedakan sesuai dengan penggabungan segmen yang awal berlangsung di tempat. Bab 5. Aturan untuk penjelasan fakta sosial. Fakta morfologi sosial adalah sangat penting dalam sosiologi. Asal mula proses sosial penting harus dicari dalam konstitusi lingkungan sosial batin. Untuk khusus manusia di lingkungan ini berperan yang lebih besar. Tugas sosiologi terutama terdiri dari menemukan sifat-sifat lingkungan yang paling berpengaruh pada fenomena sosial. Ada dua macam karakteristik yang memuaskan kondisi, yaitu 1. Jumlah unit sosial atau volume masyarakat. Yang kedua, kepadatan dinamis masyarakat, yang paling baik diekspresikan oleh segmen sosial bergabung. Karakter umum dari konsepsi sosiologis ini, bagi Hobbes, hubungan antara psikologi dan sosial adalah sintetik dan artificial. Bagi Spencer dan para ekonomi itu wajar tetapi analitik untuk kita alami dan sintetis. Bab 6. Aturan untuk demonstrasi bukti sosiologis. Fakta bahwa sosiologi terbatas pada yang satu prosedur eksperimental, yang tidak berarti bahwa dalam keadaan menyimpulkan oriti dibandingkan dengan ilmu lainnya. Untuk kelemahan ini adalah dikompensasi oleh banyaknya variasi yang terjadi secara spontan. Tersedia untuk perbandingan yang dibuat oleh sosiologi. 1. Metode perbandingan antara atau metode eksperimen tidak langsung adalah metode bukti sosiologis. Unselnef-Off yang disebut komit metode sejarah. Jawaban atas keberatan Mill terkait dengan penerapan metode komparatif untuk sosiologi. Kepentingan dari prinsip berikut untuk efek yang sama selalu sesuai penyebab yang sama. Yang kedua, berbagai prosedur perbandingan metode. Metode variasi bersamaan adalah instrumen tertinggi keunggulan Menpar untuk penelitian sosiologis. Itu adalah metode terbaik karena yang pertama, adanya hubungan kausal dari alam. Yang kedua, untuk menghasilkan beberapa fakta yang cukup, menggunakan data yang lebih selektif dan diteliti yang lebih baik. Baik, sekian dan terima kasih.